Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syaputra Tinambunan. Saya dari kelas E dengan NIM akhir 021. Di sini saya akan menjelaskan kolibacillus pada babi yang menjadi salah satu materi di mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan juga jamur. Selanjutnya latar belakang. Pengelolaan peternakan babi tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat produktivitas suatu peternakan. Salah satunya adalah infeksi penyakit pada ternak, baik itu anak babi maupun babi dewasa. Penyakit yang sering dijumpai pada anak babi yang baru lahir sampai masa sapihan biasanya ditandai dengan mencret berwarna putih. Penyakit ini dikenal dengan nama kolibacillus, yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Kolibacillus yang menyerang anak babi dapat mengakibatkan penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kematian. Pada studi kasus ini, saya bertujuan untuk mengetahui kejadian penyakit ternak, mengidentifikasi penyebab penyakit, dan menanggulangi penyakit pada ternak yang disebabkan oleh bakteri kolibacillus. Pembahasan yang pertama, yaitu kolibacillus. Kolibacillus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli, yang dimana E. coli merupakan bakteri gram negatif yang secara normal ada di dalam saluran pencernaan. Bakteri ini akan dapat berubah menjadi patogen jika lingkungannya mendukung. Perubahan makan secara mendadak, perubahan lingkungan dari panas ke hujan atau sebaliknya, dan menurunnya kondisi tubuh akan mendukung pertumbuhan kuman E. coli ini. Perkembangan bakteri ini dalam tubuh yang melebihi batas normal akan mengakibatkan gejala klinis seperti mencari berwarna putih, menurunnya nafsu makan, dan badan lemas. Jika kejadian penyakitnya melanjut tanpa mendapatkan penanganan yang memadai, akan berakibatkan kematian. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu anamnesa. Anak babi berjumlah 6 ekor baru lahir di 2 minggu yang lalu, belum diberikan obat apapun pada induk maupun anak babi pasca partus. Hal ini anak babi mengalami mencret warna putih dan sudah 3 hari, sehingga tubuh babi tampak lemas. Anak babi belum bisa makan sehingga hanya bisa mengeluarkan air susu dari induk. Kandang dan tempat makan induk jarang dibersihkan, air menggunakan air tangki, sempoyongan, dan kulit pada anak babi terlihat pucat dan terlihat berkumpul pada satu tempat. Lalu terdapat mencret yang sangat encer dan mengalir dari anus. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu gejala. Yang pertama suhu 41,1 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua ada kulit dan rambut, yaitu kulit pucat tidak terdapat kopeng maupun lesi dan rambut tidak terjadi kerontokan. Yang ketiga yaitu selaput lendir, yaitu konjungtivanya matanya pucat, gingivanya juga pucat. Yang keempat pernapasan, yaitu tipe abdominal dan untuk pencernaannya terdapat kotoran pada anus yang mencretnya itu berwarna putih. Dan yang keenam yaitu kelamin dan perkencingan, yaitu prepitium kotor, dan untuk ketujuh yaitu anggota gerak, yang dimana ternak dapat berdiri namun dengan keadaan sempoyongan dan tidak ada kepencangan. Yaitu pembahasan keempat yaitu penyebab cara penularan. Kolibacillus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen yang sering menyerang anak babi pasca umur 2 minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak babi yang berumur 0 sampai 2 minggu sangat rentan terhadap penyakit kolibacillus dengan presentasi sebesar 60% jika dibandingkan dengan umur di atas 2 minggu. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, ditemukan kondisi kandang induk maupun kandang anak babi, yang dimana kondisi kandang yang tingginya kejadian kolibacillus bergantung pada sanitasi kandang. Menurut Lewis Canov pada tahun 2011, bahwa pakan manajemen kandang merupakan faktor risiko yang juga mempengaruhi tingkat morbiditas dan juga mortalitas terhadap kejadian penyakit ini. Kondisi kandang yang tidak mendapatkan pantulan sinar matahari langsung dan lantai yang jarang dibersihkan sehingga induk sangat kotor dan ambing terkontaminasi oleh kotoran pada lantai yang basah dan penuh kotoran. Selain itu juga tempat makan yang juga jarang dibersihkan sehingga sangat kotor. Hal ini merupakan sumber pencemaran penyakit karena bakteri Escherichia coli ini juga dapat disebarkan melalui debu yang terkontaminasi, melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan feses, dan dapat bertahan di dalam kandang selama seminggu bahkan lebih sehingga kembali menginfeksi anak babi melalui makanan, puting susu yang masih basah, dan juga melalui saluran pencernaan. Yang selanjutnya pembahasan kelima, yaitu patogenesis kolibacillus pada babi. Menurut Dodder pada tahun 2012 bahwa E. coli yang bersifat komersial berubah menjadi agen patogen karena beberapa faktor agen infeksi. Diare muncul akibat pelepasan enteroksin dari bakteri Escherichia coli ini sehingga menurunnya absorpsi NaCl, sedangkan sekresi kloridina meningkat.
Dengan adanya enterokain ini akan berakibat menurunnya absorpsi natrium pada usus dan lumen usus yang merenggang diikuti dengan peningkatan peristaltik usus dan terjadilah diare. Selanjutnya pembahasan yang ke-6 yaitu patologi anatomi. Dari hasil penelitian patologi anatomi diketahui bahwa teramatinya adanya distensi usus dan pembengkakan pada usus halus babi sebelum maupun setelah disapi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pfizer yang pada tahun 1990 tidak ada perubahan patologi anatomi yang spesifik pada babi muda maupun dewasa yang terserang kolibacillus ini. Perubahan yang nyata terlihat hanya pada inflamasi dan distensi usus halus. Pembengkakan terjadi sebagai akibat dari filtrat plasma yang berakumulasi di daerah interstitium dari jaringan usus yang mengalami peradangan. Distensi usus terjadi akibat akumulasi cairan dan gas bertambah di dalam usus. Kerusakan organ usus halus berupa kongesti, yaitu infiltrasi sel-sel pada radang pada usus halus babi sebelum dan setelah disapi. Disebabkan oleh bakteri E. coli yang menempel pada usus halus, yang kemudian akan melepaskan enteroksin yang mengakibatkan terjadinya penurunan absorpsi natrium dan lumen usus yang merenggang serta terjadi peningkatan peristaltik usus yang menimbulkan terjadinya diare. Adanya gangguan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada organ usus halus, yang kemudian dapat mengakibatkan gejala klinis lain berupa dehidrasi, shock, dan diikuti kematian. Dan dengan terjadinya diare, maka tubuh akan banyak kehilangan cairan tubuh dan juga elektrolit, yang bila berlangsung lama individu tersebut akan mengalami kematian. Kematian biasanya terjadi bila individu kehilangan cairan sekitar 10-16% dari berat badannya. Pembahasan yang ke-7. Selanjutnya ada pengobatan. Pemberian antibakteri merupakan salah satu pilihan untuk menangani infeksi kolibacillus ini. Antibiotik yang efektif untuk mengobati diare akibat infeksi bakteri coli adalah tetraxilin, streptomycin, dan juga golongan penisilin. Obat ini berfungsi untuk menghambat dan menghalangi penyatuan APAB atau asam para-aminobenzoat ke dalam asam fluat. Karena efektivitasnya yang sangat tinggi, maka antibakteri ini sering digunakan dalam kasus kolibacillus pada anak babi. Yang terakhir, masuk kesimpulan. Kolibacillus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli, yang dimana E. coli yang bersifat komensal berubah menjadi agen patogen karena beberapa faktor diantaranya yaitu faktor lingkungan, faktor host pest, dan faktor agen infeksi. Tingginya kejadian kolibacillus bergantung pada sanitasi kandang. Gejala klinis yang khas teramati yakni menjadi warna putih, sehingga penyakit ini disebut dengan diare putih. Pemberian antibakteri merupakan salah satu pilihan untuk menangani infeksi kolibacillus, yaitu diantaranya tetraxilin, streptomycin, dan juga golongan penisilin. Sekian presentasi saya mengenai kolibacillus pada babi. Jika ada kata yang salah ataupun salah pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Om Shanti Shanti Om.